Diturunnya Al-Quran itu bukan sekedar diturunkan untuk dibaca, ya. Jadi Al-Quran diturunkan itu tidak sekedar untuk dibaca saja. Meskipun kalimat perintah pertama yang dicontohkan oleh Allah kepada Nabi SAW adalah Iqra, baca. Nah, setelah membaca, memahami maknanya, memahami kandungannya, maka yang kedua adalah amalkan. Betul, betul, betul. Bu, ini yang terakhir. Jangan sampai lewat ini. Ada cara senyum yang dilakukan cuma sebentar saja, tapi bisa mendatangkan manfaat yang luar biasa dan bisa dicoba besok. Ada senyum, saya kasih nama senyum 225. Pernah dengar tidak? Belum? Mau tahu? Mau tahu? Lihat ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ashghilidh dhalimina bidh dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid An-Nur, Kelurahan atau Desa Lakomea yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan malam hari ini, malam 17 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman sehingga meskipun banyak godaan-godaan di luar sana, godaan-godaan supermarket yang mengeluarkan diskon-diskon yang besar, godaan-godaan di pasar yang memberikan harga-harga yang murah, namun semangat Ramadan kita tetap menjalankan ibadah pada waktunya. Inilah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala maha kasih dan sayang kepada hamba-hambanya. Siapapun yang bernama hamba, siapapun manusia yang hidup di dunia ini, Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya. Meskipun sebagian dari hamba Allah ada yang tak percaya, bahkan ada juga sebagian hamba Allah yang menolak hukum dan aturannya. Bahkan ada juga sebagian hamba Allah yang sampai hari ini secara terang-terangan melawan bahkan menghadang dakwah jalan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Namun semuanya sedang dan memanfaatkan fasilitas yang Allah hamparkan di muka bumi ini. Inilah salah satu wujud rahmat, wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang dirasakan oleh seluruh makhluk, seluruh manusia di dunia ini. Salam dan salawat mari kita sampaikan pula kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umat Islam, terkhusus kepada seluruh jamaah solat Isya dan Tarawih Masjid An-Nur Desa Lakomea. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman dan Islam di hati kita sampai Allah memanggil kita. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, bagaimana ibu-ibu kabarnya? Masih semangat? Masya Allah. Bapak-bapak masih semangat, Pak? Semangat. Sedikit suaranya, karena saya lihat tadi langsung kebur. Iya. Sudah bikin kue, Bu? Belum ya? Ini sudah malam 17 loh ini. Jangan sampai nanti kewalahan. Pelan-pelan. Jadi kita bisa setting manajemen kapan kita waktu ke pasar, kapan kita waktu urus rumah, kapan kita masak, kapan kita bikin kue. Yang penting jam, jadwal ibadah kita ambil. Jangan biarkan jam atau waktu ibadah itu sedang berlangsung kemudian kita bikin kue atau kita pergi mall. Apa yang kita dapatkan? Paling baju murah, ya. Baju murah yang kita beli, sepatu murah, HP murah atau apapun itu, semuanya akan sirna dan binasa.
Namun ketika kita ambil hikmah ibadah ini yang tidak akan bisa habis meskipun kita sudah meninggalkan dunia ini. Betul? Nah, jadi yang hadir pada malam hari ini insya Allah keteguhan iman memang kuat. Semangat spirit Ramadan ini betul-betul melekat kepada jamaah, khususnya ibu-ibu Masjid An-Nur Desa Lakomea. Semoga semangat ini tetap terjaga, spirit ini tetap terjaga sampai Ramadan akan berlalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tadi waktu mati lampu itu ya untungnya Pak Imamnya juga tidak kaget. Kalau Pak Imam kaget tadi bubar kita sholat. Iya toh. Jadi adik-adik anak-anak sekalian, kalau kita sholat Allahu Akbar, Pak Imam baca dengarkan dengan khusyuk. Pas mati lampu, biarkan saja mati lampu, kita khusyuk sholat. Gitu. Kapan kalau Pak Imamnya tidak fokus, berarti di sholat hilang satu salam gitu. Nah ini biasanya Pak, ya biasanya namanya anak-anak Pak ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah sebelum saya melanjutkan ceramah peringatan Nuzulul Quran, yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang kami hormati Bapak RT RW, dan yang kami hormati para tokoh masyarakat, pengurus masjid, dan ibu-ibu sekalian yang tak bisa kami sebut satu persatu namanya. Semoga Allah SWT limpahkan rahmat dan berkah. Amin. Amin, didoakan enggak amin. Semoga putra putri kita kelak menjadi anak yang soleh dan solihah. Semoga yang masih jombloan jomblowati segera mendapat jodohnya. Amin, yang paling keras di sana amin katanya. Semoga bapak-bapak yang sudah menikah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga kita semua nanti dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hari ini alhamdulillah kita sudah masuk malam 17 Ramadan 1444 Hijriah. Yang bertepatan dengan Nuzulul Quran, ya, yaitu waktu diturunkannya Al-Quran. Kalau kita melihat dari kitab Ibnu Hisham ya, tentang perjalanan Rasulullah mendapatkan wahyu, itu diawali dari Gua Hiro sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Pak Desa ya. Pak Desa betul Pak ya? Oh ya, amin. Siapa tahu jadi Pak Desa nanti. Amin. Jadi apa itu waktu diturunkannya itu surah 5 ayat gitu. Namun ketika Rasulullah itu kedatangan suatu makhluk yang beliau belum tahu awalnya, dikatakan disuruh membaca, baca, tapi nggak bisa membaca gitu. Kemudian diajarkan 5 ayat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Jadi pertama kita itu disuruh membaca. Jadi Rasulullah itu dicontohkan oleh Allah, dijadikan sampel atau contoh bahwa Islam itu pertama belajar membaca, baca. Ya, bukan kerja, bukan. Baca. Karena kalau tidak membaca dulu kita tidak tahu. Nah, sehingga ketika Rasulullah turun dari Gua Hiro itu, beliau merasa keringat dingin, ya. Merasa ada yang sesuatu yang aneh dalam dirinya, sehingga pulang. Nah, ini dikisahkan dalam kitab Lubabut Tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Asy-Syaikh Imaduddin Abu Al-Fida Ismail Al-Qurashi Ad-Dimashqi. Beliau mengatakan Rasulullah menggigil gitu. Sehingga pulang langsung diselimuti sama istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Jadi inilah pelajaran yang bisa kita ambil, Bu. Ketika suami pulang, ya, suami pulang itu misalnya suami itu dia berpasar di Mandonga misalnya, atau suami itu dia pedagang, atau suami itu kantoran. Pas pulang itu biasanya wajahnya nggak seperti biasa, Bu. Jangan ditanya dulu, kenapa Pak? Jangan.
Kita tidak tahu apa yang telah menimpa yang terjadi pada suami kita. Kita tidak tahu. Siapa tahu dalam keadaan di pasar dia tertipu, dia rugi, dia ada masalah di kantornya, entahkah dia dimarahi oleh pimpinannya atau dan lain sebagainya. Maka pelajaran yang kita ambil, Khadijah radhiyallahu anha itu tidak bertanya kenapa suamiku, tidak, langsung dibaringkan, diselimuti, kemudian diusap kepalanya. Kemudian disampaikan suatu kalimat, tenanglah suamiku, Allah tidak akan mencelakakanmu. Nah, itu kalimat yang adem, yang dingin, ya. Tidak ditanya, kenapa kau rugi? Bodoh kau, kenapa kau menjual rugi? Bagaimana ceritanya ini? Apa mi? Tidak ada begitu uang. Nah, tidak begitu. Itu kalau dikasih begitu, tambah panas mi suami, tambah mendidih mi. Akhirnya setan tepuk tangan, saling membisiki, hancur mi rumah tangga. Betul, Pak? Iya. Maka pelajaran yang kita ambil dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu adalah sangat penting. Ditenangkan, bila perlu bikinkan dulu air minum, tuh pijit-pijit mi pundaknya, tuh. Insya Allah. Jadi suami kalau sudah ada masalah di luar kemudian pulang dia melihat istri senyum, wangi, tuh seksi, tuh harus begitu supaya suami itu tenang pikirannya, pijit-pijit mi kakinya dan seterusnya. Insya Allah. Tuh. Begitu Pak toh? Begitu toh? Iya memang harus begitu. Insya Allah. Nah, kemudian istrinya mengatakan, insya Allah nanti kita akan bertemu sama pamanku, yaitu Waraqah bin Naufal. Jadi pamannya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ini adalah seorang pendeta yang alim, tapi buta gitu. Nah, kemudian singkat cerita dipertemukanlah. Ternyata apa yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal ini, itu yang datang sama kamu di Gua Hiro adalah Numus. Nah, Numus itu ya seperti malaikat katanya. Kemudian kalimatnya kurang lebih, jika aku masih hidup, aku akan mendukung di belakangmu. Artinya pendeta Waraqah bin Naufal ini membenarkan kejadian itu, bahwa inilah Rasulullah, inilah Nabi yang ditunggu-tunggu gitu. Hadirin jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah SWT. Jadi satu, kita dapat ambil hikmahnya bahwa jika ada kejadian tentang rumah tangga kita, kita harus saling bersabar. Nah, bersabar, kemudian saling mengisi. Meskipun kita capek, ibu-ibu capek habis membersihkan, habis cuci piring, habis masak, habis ngurus anak, tetap bersikap sabar dan menyenangkan di depan suami. Nah, kemudian yang kedua, diturunnya Al-Quran itu bukan sekedar diturunkan untuk dibaca, ya. Jadi Al-Quran diturunkan itu tidak sekedar untuk dibaca saja. Meskipun kalimat perintah pertama yang dicontohkan oleh Allah kepada Nabi SAW adalah Iqra, baca. Nah, setelah membaca, memahami maknanya, memahami kandungannya, maka yang kedua adalah amalkan. Ya, misalnya ada perintah wa aqimis sholat, dirikan sholat, kita kerjakan sholat. Wa yu'tunaz zakah, kemudian tunaikan zakat, bayar. Nah, kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana orang-orang yang diperintahkan sebelum kalian agar kamu bertakwa. Jadi ada perintah-perintah Allah, setelah kita baca, kita pahami, kita pelajari kandungan Al-Quran, kita laksanakan. Semua gitu. Tidak boleh dipilih-pilih, ya. Kan yang bahayanya gini Bapak Ibu sekalian. Ada orang ini, ya. Dan ini fakta. Dan kita rasakan, kita lihat setiap hari dalam kehidupan kita. Kandungan Al-Quran dibaca, bahkan menjadikan ajang pertandingan merdu-merduan suaranya, luar biasa, bagus. Kemudian dihafal isinya. Namun yang sangat disayangkan, kalau perintahnya itu dipilih-pilih. Artinya gini, sholat kerjakan, ada perintah zakat dibayar, apalagi zakat fitrah nanti itu. Sudah diumumkan zakat fitrah Pak. Ya, kata pemerintah kota, kalau ini kan Konawe itu, saya kurang tahu. Kalau kota Kendari itu zakat fitrah itu kan setiap tahun kita bayar 3,5 liter atau 2,5 kilo beras.
yang kurang lebih nilainya kalau di uangnya itu 42.000 yang beras premium gitu, dan seterusnya. Sampai yang paling bawah itu non beras itu 21.000 rupiah gitu. Jadi zakat bayar, puasa kerjakan, haji punya uang, punya kesehatan dan kemampuan berangkat tanah suci. Dia pilih ini enak, ini bagus. Tapi perintah Allah yang lain, misalnya ada perintah Allah gini, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu, insya Allah kita hafal semua. Kutiba alaikumul kisos. Kisos tadi siam yang pertama. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos. Hai orang beriman, diperintahkan kamu untuk kisos. Kalau yang tadi untuk puasa. Tapi puasanya yang dikerjakan, kisosnya tidak. Apa itu kisos? Nah, nanti saya akan bahas ya. Intinya kenapa siam dilaksanakan, kisos tidak dilaksanakan. Nah, kemudian ada perintah lagi. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu, pezina perempuan, pezina laki-laki, cambuk mereka 100 kali cambukan. Bu, saya tanya, Bu. Kalau ada misalnya orang berzina, kemudian ditangkap, kemudian apakah dicambuk? Dicambuk apa tidak, Bu? Bu, dicambuk apa tidak? Hah? Tidak, sekarang ini kalau di Al-Quran suruh cambuk. Tapi kalau ada orang berzina, orang pacaran sampai dia hamil duluan 3 bulan katanya lagu itu dicambuk tidak? Tidak. Kalau dicambuk misalnya Pak Desa datang warganya, itu ada orang, dia sudah berzina, sudah pacaran, hamil 3 bulan, tuh belum menikah, ayo kita tangkap, kita cambuk rame-rame. Betul? Salah. Pak Desa justru menanggung, akan dibawa ke polisi, dia akan diadili. Kenapa kamu mencambuk? Apa solahiyamu, apa kewenanganmu? Justru bermasalah. Loh Pak, saya tuh menjalankan perintah Allah loh. Tidak bisa, kamu salah. Tetap Pak Desa salah. Nah, kemudian ada lagi ayat perintah. Wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Kerjakan tidak? Tidak. Lagi-lagi Pak Camat misalnya datang, ayo ada orang mencuri, kita tangkap mereka, kita potong tangannya rame-rame. Pak Camat justru ditangkap sama polisi karena telah melakukan pelanggaran. Karena bukan solahiyahnya, bukan wewenangnya. Nah, dan masih banyak lagi perintah Allah. Contohnya gini. Ada perintah lagi untuk perempuan ini ya, untuk perempuan. Tadi umum, ini khusus perempuan. Ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu perempuan, wa banatika, anak-anak perempuan, wa nisa'il mu'minin, istri-istri orang beriman, perempuan semua. 3 perempuan ini yang diperintahkan Allah. Apa perintahnya? Yudanina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Nah, dikerjakan tidak? Ada yang mengerjakan, ada yang tidak, Pak. Iya betul begitu. Iya betul tidak? Ada yang mengerjakan, ada yang tidak gitu. Yang mengerjakan nggak apa-apa, yang tidak mengerjakan ditangkap polisi tidak? Tidak. Masa iya ada orang nggak pakai jilbab ditangkap polisi, dibawa di pos polisi? Tidak. Contoh lagi, contoh. Misalnya ini, para remaja putri yang sudah akil balik atau ibu-ibu mau ke pasar Mandonga dari Lakomea, naik motor, tidak pakai helm, tapi pakai kerudung, lengkap, pakai kaos kaki, pokoknya nutup aurat syar'i. Wah, sampai di Mandonga ada sweeping, ditangkap tidak? Ditangkap. Kenapa? Nggak pakai helm. Yang kedua, ibu-ibu atau anak muda, dia pakai helm, tapi nggak pakai kerudung, pakai kaos saja, kelihatan lengannya, kelihatan pahanya, jalan, ada sweeping Mandonga, ditangkap tidak? Tidak, karena dia lengkap. Perbedaannya, Pak, perbedaannya, yang dia menjalankan perintah Allah ditangkap karena dia tidak menjalankan perintah manusia. Betul? Ditangkap dia. Salah, memang benar salah, dia melanggar undang-undang lalu lintas, nggak pakai helm, tangkap saja Pak polisi. Iya harus pakai helm. Nah anehnya itu loh, yang nggak nutup aurat nggak ditangkap sama polisi. Kenapa? Kenapa orang yang nggak menutup aurat nggak ditangkap polisi? Karena polisi bukan kewenangannya. Nah Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid An-Nur Desa Lakomea, ini waktu saya berapa lama ini? Nanti 2 jam? Jangan 2 jam Pak, saya capek nanti. Nanti kalau sudah capek, nanti kasih kode saja, tangannya begini batu-batu, gitu. Setuju?
Setuju? Oh, nggak setuju. Kalau sudah mau selesai, maksudnya kalau sudah capek, sudah selesai, kasih batuk-batuk sambil tangannya begini supaya saya bisa kontrol. Setuju? Nah, setuju. Baik, lanjut ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, gini. Lanjut. Intinya begini. Jadi orang yang melaksanakan perintah Allah ini, toh harusnya itu didukung. Tapi orang yang melanggar perintah Allah itu justru no problem gitu. Ini bulan puasa loh. Ada orang yang puasa, dia tidak menutup aurat di luar sana. Banyak sekali. Saya kan orang Mandonga. Rumah saya itu di depannya Bundaran Mandonga. Jadi rumah saya menghadap jalan. Jadi setiap hari lewat itu aurat, lewat itu aurat, lewat itu aurat. Bulan puasa. Coba bayangkan. Bahkan yang lebih parah dulu waktu saya tinggal di Pewatu, Ramadan minum pengasi, tahu pengasi toh? Minum pengasi itu kayak susu itu loh. Saya lewat, saya nggak prasangka buruk. Saya lewat, ini mudah-mudahan dia menonton tetangga saya ini. Mohon maaf, ini fakta saja, mudah-mudahan mendapat hidayah semua. Jadi ini bukan per orang ya, tapi secara umum ya. Soalnya ini dimasukkan YouTube. Jadi saya lewat, dia lagi minum. Assalamualaikum Ustaz. Lagi minum, salam sama saya. Saya jawab waalaikumsalam. Saya habis tarwih pulang, masih minum dia. Berarti nggak sholat, gitu. Tapi sopan dia. Assalamualaikum Ustaz gitu. Sambil mabuk, masya Allah. Jadi artinya apa? Dia puasa kalau siang, tapi malamnya bermaksiat. Coba, apa yang didapat? Padahal hadirin jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah, bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, penuh barokah dan penuh ampunan, itu harus kita ambil tiga hal itu, kemuliaan, barokah dan ampunan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan semua itu? Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah SAW? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman, wahtisaban dan juga mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya dihapuskan, dosa-dosa yang lalu. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Coba Bapak Ibu sekalian, kurang enak apa sebenarnya manusia ini, orang beriman, kurang enak apa? Kalau kalimatnya tadi man, artinya itu siapa saja. Man soma, siapa saja yang berpuasa Ramadan, pada bulan Ramadan, imanan, dengan iman. Jadi siapa saja, mau yang Islamnya hanya KTP, mau yang jarang ke masjid, mau yang sholatnya cuma seminggu sekali, atau yang sholatnya cuma setahun dua kali, siapa saja pada bulan Ramadan dia berpuasa dengan yakin dan mengharap kepada Allah, maka dosanya dihapuskan. Termasuk orang-orang yang menentang, menghadang, menghalangi dakwah, yang tak percaya dengan hukum Allah meskipun dia Islam. Puasalah, puasa dengan iman. Insya Allah dosa-dosa kita semua dihapuskan. Kurang enak apa? Coba. Tapi setan itu Bu, setan itu terlalu kuat memang. Makanya ada tips cara melawan setan. Pernah dengar tidak? Setan itu kan nggak kelihatan, tapi manusia bisa melawannya. Pernah melawan setan, Bu? Belum? Bagaimana caranya melawan setan? Mau tahu? Mau tahu tidak? Nah. Cara melawan setan yang paling jitu, ini bisa dipraktekkan sebentar pulang di rumah. Ya. Bapak Ibu, punya HP tidak? Punya HP tidak? HP-nya sama seperti saya? HP Android? Ya. Ini HP bisa mendatangkan malaikat, bisa mendatangkan, saya ulangi, HP ini bisa mendatangkan malaikat, juga bisa mendatangkan yang serius. Saya ulangi lagi, bisa mendatangkan malaikat atau bisa mendatangkan setan. Betul. Percaya tidak? Nah, satu, kalau ingin mendatangkan malaikat, supaya apa? Mendoakan kita. Kalian kan punya HP, punya TikTok, punya video shot, pakai nih yang hafal cuma satu surat, satu ayat, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, share. Wah, malaikat mendoakan. Wih, itu cewek lakomea tuh dia main TikTok, main hafalan Quran, Pak. Coba. Tapi kalau kalian mau mengundang setan, gampang juga.
Gimana caranya? Dia sudah ketawa itu Bapak di situ. Caranya pasang di tripod langsung joget-joget. Coba kasih kelihatan aurat. Wow, setannya langsung viewer setan semua itu menonton semua, ratusan ribu bahkan jutaan. Tuh, coba. Dan anehnya ya, video-video maksiat itu penontonnya paling banyak daripada video-video dakwah. Betul, Pak? Bapak pernah lihat juga itu? Luar biasa, Pak. Iya, kita itu nggak usah mikir-mikir saya sudah tua, tidak. Kita semua meskipun kita lahir pada zaman kolonial, tapi kita harus bisa melihat anak-anak yang lahir pada zaman milenial. Kita supaya nggak tertipu, Pak. Ada anak-anak itu dia bodoh-bodoh orang tuanya, gara-gara HP. Jadi untuk melawan setan itu perbanyak aktivitas dakwah, ibadah atau bacaan Quran khususnya di HP. Karena HP tempatnya setan banyak. Lawan dia. Nah, di rumahmu jangan kau ngundang setan. Minta sama Allah, ya Allah, tolonglah aku, selamatkan aku di dunia dan akhirat. Ampuni aku, jangan aku sampai diganggu setan dan segala macam. Tapi di rumah kau undang setan. Kau lihat orang-orang joget-joget di rumahmu. Datanglah setan menonton di pinggirmu. Hanya dia ada kelihatan. Iya, itu caranya mengundang dan melawan setan. Gampang tidak? Gampang tidak? Lawan setan dengan dakwah. Ya, apapun, sekecil apapun. Tuh. Ibu-ibu masak misalnya, tapi harus tutup aurat ya. Ini memang di dalam rumah, di dapur, Bu. Tapi nanti kalau di-share itu jadi di tempat umum. Masak pakai tutup aurat, misalnya numis kangkung. Masak, itu bagus. Tuh. Masya Allah. Mudah-mudahan setan mendengar dan dia lari. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Ini kan saya sambil merekam suaranya. Stop apa lanjut? Serius? Mana jamnya ini? Oh iya, 15 menit lagi ya, insya Allah. Habis ini makan situ? Karena saya lihat itu undangannya makan-makan habis ini. Bu, Pak, jadi itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga, jadi intinya yang pertama bahwa Al-Quran itu ketika diturunkan Allah itu disuruh baca. Ya. Jangan baca statusnya orang. Bangun tidur, diaraba-raba kasurnya, mana HP? Buka. Masih tutup lagi nih, Pak. Lihat status. Jangan. Nah, baca. Jadi salah satu cara melawan setan itu baca Quran. Tuh, jangan baca status. Buka Al-Quran, apalagi Ramadan, dilipat gandakan pahalanya. Baca statusnya orang, status maksiat, dilipat gandakan dosanya. Kemudian yang kedua, apa yang kedua tadi itu? Jadi Al-Quran itu tidak hanya dibaca saja, tapi dipahami, dimengerti kandungan ayatnya, kemudian dijalankan ya, jalankan itu kandungan Al-Quran. Meskipun hari ini tidak semua, bahkan syariat Allah itu tidak bisa dijalankan secara sempurna. Ada, Bu, yang aneh, Pak. Syariat Allah kalau dijalankan bisa melanggar, bisa ditangkap polisi itu kita. Iya. Nah, tapi itu bahasanya lain nanti. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini tentang kasih sayang Allah SWT. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu, Bu, tidak lain adalah untuk menyayangi hambanya. Ya, yang percaya saja. Kalau yang nggak percaya silakan, itu urusannya, hak asasinya dia. Kenapa? Coba. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan rahmat dan berkahnya di atas bumi, ya, itu silakan siapa saja bisa mengambilnya. Contoh, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakah, Allah membuka pintu berkah minas sama, dari langit dibuka, wal ard, dan juga dari dalam bumi. Indonesia, Pak, kurang enak apa? Kita bicara Sulawesi Tenggara ya. Ada aspal kelas internasional di mana? Tahu aspal di mana paling hebat di Sulawesi Tenggara? Aspal di mana? Di Buton.
Itu di Buton aspalnya itu aspal kelas internasional kualitasnya. Makanya banyak orang luar negeri yang ambil di Buton. Hanya sayangnya jalanan-jalanan di Kendari khususnya itu masih banyak yang rusak. Di aspal lubang lagi, di aspal lubang lagi. Mana aspal kelas internasional itu? Itu rahmat Allah loh itu. Kemudian ada nikel. Di mana nikel di Sultra? Di mana? Di Pomala. Tuh. Di Morosi ada juga. Luar biasa itu. Wah. Kemudian ada emas. Di mana emas? Bombana. Pernah ke Bombana, Pak? Nambang. Ada kurang apa? Ada sagu. Di mana-mana sagu. Termasuk ada tempatku di Abeli Dalam itu. Ada sagu juga. Luar biasa nikmat berkah Allah dari dalam bumi ini, dan masih banyak sumber daya alam yang diberikan Allah SWT. Sebanyak itu, namun kita tidak bisa merasakan nikmatnya. Kenapa? Karena salah cara mengelolanya. Sehingga apa? Kita yang kaya raya akan sumber daya alam tidak bisa menikmati. Coba bayangkan. Dibuka. Jadi kalau beriman dan bertakwa dibuka pintu berkah itu. Sudah dibuka, cuma manusianya dia mengelolanya tidak dengan aturan Allah. Allah itu memberikan seperangkat aturan dalam Al-Quran itu karena kasih sayangnya kepada Allah. Tadi saya sudah katakan, coba Allah itu memberikan kasih sayangnya tidak pilih merek, silakan yang beriman. Bahkan sekarang ini Bapak Ibu sekalian, orang yang nggak percaya pun sama Allah, dia mendapatkan nikmatnya rahmat Allah ini. Bahkan orang yang jarang sholat juga itu menikmati rahmat Allah. Betul tidak, Pak? Dia bernafas, dia mendapatkan matahari, dia mendapatkan udara tanpa harus membayarnya. Nikmat Allah SWT. Kita pas bangun tidur, ada yang tahu me'ona tidak? Bahasa sini me'ona, betul tidak? Me'ona itu bagaimana? Gini. Itu kapan ditahan, hilang nikmatnya. Coba misalnya, Bapak Ibu pernah nggak sariawan? Pernah tidak? Pernah, Pak? Di lidah itu sudah makanan semahal seenak apapun tidak enak. Betul? Tidak enak. Makanan yang dibeli yang siapapun yang masak jago kok tidak enak. Kenapa? Satu titik Allah simpan sariawan di lidah kita, sudah hilang nikmat makan. Betul? Coba kurang sayang apa Allah pada kita? Makanya apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa aku ini? Menurut Imam Asy-Syaikh Imaduddin adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi orang kalau mengatakan cinta kepada Allah, maka dia harus mengikuti Rasulullah SAW. Jika dia lakukan itu, apa balasan Allah? Yuhibbukumullah, maka Allah juga mencintaimu. Coba Bu, Pak, kalau bapak ibu saling mencintai suami istri ya, ibu, saya mau tanya serius nih ya, ibu disayang nggak sama suami ta? Disayang tidak? Disayang. Paling besar, paling banter, paling mahal apa yang ibu terima dari bapak? Apa? Mas kawin paling 2 gram 10 gram. Ya betul. Paling rumah 1 2, tuh. Mobil, tuh. Misalnya apalagi motor, perabot rumah. Itu semua yang kasih sayang dicurahkan sama istri, suami kepada istri. Betul, tapi semuanya itu bisa sirna binasa. Coba ingat di daerah lain, Manado kah di mana itu yang gempa itu. Di mana baru-baru di gempa? Palu. Itu banyak orang kaya, tapi ketika Allah cabut nikmat itu dengan berapa detik saja, habis semua. Betul. Jadi kasih sayang suami kepada istri itu dia sifatnya masih materi, cemen, masih kecil. Tapi sayangnya Allah bisa memberikan wa yaghfir lakum dunubakum. Allah mampu menghapus dosa-dosamu. Itu yang nikmat itu. Jadi Bapak Ibu itu di dalam rumah ada pekerjaan Bu yang mudah tapi kita lupa lakukan, Pak. Di dalam rumah suami istri ada suatu perbuatan yang gampang mendatangkan banyak pahala, tapi kita lupa. Contoh, Bu, dengar dulu Bu, ini terakhir ini, 5 menit lagi. Misalnya
di luar bulan puasa, ibu-ibu kalau mau ke pasar, pernahkah minta izin sama suami? Pak, saya mau ke pasar dulu ya. Salim, cium tangannya. Atau pokoknya apa? Assalamualaikum. Kemudian bapak menjabat tangannya, kemudian dicium keningnya. Pernah tidak? Pernah. Masya Allah, pernah. Pernah coba ya. Contoh itu ibu, contoh itu. Luar biasa. Ada yang pernah saudara? Masya Allah. Wih, sampai sekarang, Masya Allah. Coba, ternyata jamaah Desa Lakomea ada yang melakukan hal itu sampai sekarang. Coba, itu hal sepele kelihatannya, tapi bisa mendatangkan ketenangan. Coba. Bapak juga begitu. Kalau habis dibikinkan sarapan, kopi, mau kerja, jangan langsung main duduk hilang kayak jin, cing, hilang. Pamit sama istri tuh, kasih bekal dia. Mas, saya mau pergi kerja dulu ya, doakan ya. Nah, iya Pak, cium keningnya. Insya Allah. Terus kemudian jangan lupa sambil senyum. Ya, jangan Pak mau pergi Pak ya, pergi. Atau Mas, saya mau pergi kerja dulu ya. Tidak, dengan senyum. Ma, saya mau pergi dulu kerja nah, gitu. Senyum, dibalas sama ibunya. Iya Pak, semoga barokah. Gitu. Ustaz, susah mi senyum Ustaz, tidak terbiasa, malu. Betul, betul, betul. Bu, ini yang terakhir. Jangan sampai lewat ini. Ada cara senyum yang dilakukan cuma sebentar saja, tapi bisa mendatangkan manfaat yang luar biasa dan bisa dicoba besok. Ada senyum, saya kasih nama senyum 225. Pernah dengar tidak? Belum? Mau tahu? Mau tahu? Lihat ke sini. Senyum 225. Sebentar praktekkan di rumah. Senyum 225 itu begini. 2 cm bibir kanan dibuka. 2 cm bibir kiri dibuka. Selama 5? Jangan 5 menit. Itu kalau 5 menit itu Muhammad. Coba. Lamanya Mi, keluar itu 5 detik saja. Nah, jadi ibu-ibu mau ke pasar, Pak, saya mau ke pasar dulu Pak ya, salam. Senyum 225. Salim. Insya Allah. Suami mana yang melihat istrinya senyum 225 kemudian dia pergi misalnya? Tidak. Oh iya. Coba. Kalau nggak percaya praktekkan sebentar. Tuh. Oh, sudah, Mas. Tapi gini Bu, yang belum ya, jangan nanti prakteknya di rumah saja prakteknya. Pak, prakteknya sama istri sendiri Pak ya, jangan sama istrinya orang. Nggak boleh. Tapi jangan nanti di pasar, nanti mau pergi pasar Mandonga, nah, belanja Mi, sudah bawa pabuka kiri, pabuka kanan. Pas mau pulang di Bundaran Mandonga, dia ingat, wih Pak Ustadz katanya senyum 225. Dia praktek di Mandonga. Muhammad itu penjual kue, dia bilang, bikin apa? Lagi belajar senyum 225. Wah, nggak apa-apa. Tapi ya nanti bisa orang berprasangka lain. Gitu. Di rumah saja sama istrinya Pak dan sama suami Bu, insya Allah. Bisa? Bisa? Insya Allah. Itu hal yang biasa tapi mendatangkan kemakmuran dan ketentraman luar biasa. Meskipun bapak itu datang bawa uang sedikit, tapi kalau senyum 225 diterapkan, Masya Allah, Ramadan berlipat ganda pahalanya, insya Allah. Baik, jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal. Jadi Al-Quran diturunkan itu di bulan Ramadan untuk agar dipelajari, dibaca. Kemudian belajar membaca, insya Allah. Kemudian setelah membaca, memahami, maka amalkan. Jangan pilih-pilih ayat. Harus diamalkan apa yang kita sudah tahu. Kemudian yang ketiga, kita buat suasana rumah itu adalah seperti di dalam masjid ya. Ya ada Al-Quran, ada pokoknya. Terus kemudian kita ramah sama suami, istri, anak, insya Allah. Semoga ini bisa membawa berkah kita. Dan insya Allah kita bisa dipertemukan, dipersatukan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan semoga seluruh jamaah Masjid An-Nur Desa Lakomea bisa dipersatukan dan dipertemukan di surganya Allah. Amin. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Dan semoga seluruh jamaah Masjid An-Nur Lakomea diberikan kelapangan dada, diluaskan rezekinya dan diberkahi serta dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jika ada salah ucap, salah kata, salah sikap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada sumur di ladang,
boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, insya Allah jangan malu-malu, undang lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.